Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan Honda Matic Vario ya, dengan kendala ban belakangnya kempes atau bocor. Langsung saja kita eksekusi. Seperti biasa, pertama kita lepaskan bagian spidol sama mur yang ada di doknya ya. Kemudian kita keluarkan bagian ban luarnya, samping-sampingnya jangan sampai menempel pada bagian velg ya. Oke, kemudian lanjut kita tekan-tekan dulu bagian ban luarnya sampai mudah untuk dicubit ya. Satu cubitan aja kita gunakan untuk pengganjal, kemudian dua cubitan, lalu tiga cubitan ya, dan satu cubitan yang pertama tetap kita ganjel, jangan sampai kita lepaskan dulu ya buat penahan. Oke, setelah 3 atau 4 cubitan pertamanya bisa dilepas, kemudian kita lanjut cubit, kemudian kita putar ya, sambil kita cubit dan putar. Karena ini Vario, jadi samping knalpotnya itu ada kayak penyangganya seperti itu ya, jadi tidak bisa kita keluarkan bagian ban dalamnya. Jadi kita cek bagian yang bocor dengan kondisi bannya tetap menempel seperti itu ya. Setelah ban dalamnya kita keluarkan, kemudian kita lanjut melakukan pengecekan ya, pengecekan dengan menggunakan media air. Oke, setelah kita pasang ventilnya, kemudian kita pompa ya, kemudian kita cek ke dalam air. Kalau misalkan ada gelembung udara, berarti bannya itu bocor. Oke, kita cek secara perlahan-lahan menyeluruh, memutar ya. Oke, setelah ketemu bagian yang bocor kita tandai, kemudian kita lepaskan atau kita kempeskan lagi bagian ban dalamnya ya. Ini kita udah kelihatan ada yang bocor ya, terlihat gelembung-gelembung udara dari angin yang keluar. Kemudian kita kasih tanda dengan menggunakan kayu kecil, tusuk gigi, ataupun dengan menggunakan sepentil bekas ya. Dan setelah itu kita lepaskan lagi bagian sepentilnya, kita kempeskan lagi bannya. Kemudian nanti kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengepresan atau pembakaran ya. Oke, saya siapkan dulu alat presnya, kemudian saya letakkan bagian yang ada yang bocornya di atas. Sebelum kita press atau kita bakar, lanjut kita gosok dulu bagian dekat-dekat lubangnya ya, supaya tidak kasar atau lembut, jadi halus. Jadi ketika kita kasih karet tambal itu tidak bocor kembali dan bisa matang dengan sempurna ya. Kita gosok-gosok dulu secara merata, menghilangkan kasar-kasar yang ada di ban dalamnya. Oke, setelah itu kita siapkan bagian karet tambalnya ya. Setelah kita ukur karet tambalnya sesuai dengan lubangnya, lanjut kemudian kita gunting. Lalu setelah itu kita langsung saja tempelkan ya. Proses penempelan karet tambal ini saya tidak menggunakan lem apapun ya. Jadi di karet tambalnya itu sudah tersedia semacam lem gitu, jadi tinggal kita tempelkan saja ya. Tapi tetap kita harus menggunakan proses pembakaran untuk
membuat karet tambalnya itu bisa merekat dengan sempurna dan matang dengan bagus ya. Oke, setelah itu saya siapkan bagian kalengnya, kemudian saya tempatkan ke ban yang tadi kita kasih karet tambal ya, menghadapnya ke bawah. Oke, setelah itu kita kasih ganjelan karet ya, supaya tidak ikut terbakar. Kemudian saya putar searah jarum jam pada bagian alat presannya. Untuk bagian yang takut terkena tambalan atau pembakarannya, kita singkirkan atau kita sisipkan ya, supaya tidak ikut terbakar. Kemudian saya siapkan bagian bahan pembakarannya, yaitu spiritus ya. Spiritus ini yang saya gunakan untuk proses pembakaran. Beda mekanik, beda bengkel, beda juga bahan bakarnya ya. Ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan listrik juga. Nanti proses pembakarannya saya skip, langsung ke proses apinya sudah padam ya. Setelah saya cek apinya sudah padam, saya longgarkan lagi alat presnya. Nah, kemudian kita lihat ciri ketika pembakarannya sudah matang itu, bagian yang tadi kita tambal tidak menempel ke bagian kalengnya ya. Sebenarnya itu juga fungsi dari kalengnya. Oke, setelah itu kita lakukan pengecekan kedua, fungsinya supaya kita lebih yakin kalau bagian yang tadi kita tambal itu sudah tidak bocor lagi ya. Cukup satu bagian aja yang kita rendam, tidak perlu memutar seperti pengecekan yang pertama. Oke, setelah dirasa aman, tidak ada lagi kebocoran, lanjut saya lepaskan lagi bagian ventilnya dan kita masuk ke proses pemasangan kembali atau memasukkan kembali bagian ban dalamnya seperti semula ya. Sebelum dimasukkan bagian ban dalamnya, saya cek dulu atau saya raba-raba dulu bagian dalam ban luarnya ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di dalam bannya ini tidak terdapat semacam paku atau kawat ya. Dan benar saja ketika saya raba-raba ditemukan benda tajam atau seperti bekas staples ya. Jadi kadang ada bekas staples kecil, tapi itu cukup untuk membuat bannya itu bocor ya. Oke, setelah dirasa masih ada, ternyata ketika saya cek masih ada bagian yang ada kawatnya ya. Kawat kecil itu saya tarik saja menggunakan potongan kikiat kuku atau catut ya. Ini saya sedang mengakali atau mengeluarkan semacam paku ya, supaya ketika kita pasang roda atau ban dalamnya itu tidak bocor kembali. Oke, sambil terus kita putar ya, atau kita lakukan pengecekan memutar. Setelah itu kita lanjut ke proses memasukkan lapisan bannya ya. Sebelum kita masukkan ban dalamnya, kita masukkan dulu lapisannya.
dan perlahan-lahan kita lanjut ke proses memasukkan bagian dalam ya. Jangan sampai tertekuk atau terlipat ya, dan jangan sampai pada proses pencucitan itu kita terkena ban dalam, jadi yang tadinya kita udah tambal malah bocor lagi ya. Oke, sambil kita tekan-tekan, sambil kita putar, kemudian kita cupit ya, sedikit atau banyaknya seperti itu yang bisa saya sampaikan ya prosesnya. Setelah pompa ini selesai, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe nya ya, komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih.